Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan pembelajaran tematik. Silakan dipersiapkan bukunya. Buku 1D ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran ke-5 dan 6 ya. Subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Ini satu materi lagi ya. Tetap semangat ya anak-anak solih dan solihah. Setelah disiapkan buku dan alat tulisnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah anak-anak, di pembelajaran 5 dan 6 ini banyaknya pengulangan ya. Nih, seperti membuat kartu ucapan terima kasih. Ini sudah pernah dulu kita buat ya. Kita lewat saja. Di sini juga ada membantu ibu memasak. Di sebelumnya kita sudah sering ya membahas tentang membantu orang tua di rumah. Insya Allah sudah paham ya. Nah, di sini juga ada ucapan permintaan tolong, terima kasih, maaf. Insya Allah kalian sudah paham. Nah, dan ini yang kemarin. Nih, ini yang kemarin. Di sini tentang lebih berat dan lebih ringan ya. Timbangan. Lihat, ini halaman 148. Ayo berlatih bersama. Bella sedang menimbang dengan baterai. Bella ingin tahu benda yang paling berat. Ayo amati timbangan Bella. Nah, di sini lihat ya, bola sama dengan berapa baterai? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bola ini sama dengan 8 baterai. Sekarang ini cangkir. Cangkir sama berat dengan berapa baterai ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan berat 5 baterai. Sekarang di sini ada labu. Labu sama berat dengan berapa baterai? Ini sangat banyak ya. Dan kurang jelas. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 baterai. Di sini ada garpu. Garpu sebanding dengan berapa baterai? 1. Sini ada pisang. Pisang sebanding dengan berapa baterai ya? Dengan 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4 baterai. Di sini ada pensil. Pensil sebanding dengan berapa baterai? Berapa banyaknya? 1 juga. Nah, berat garpu dengan berat pensil sama ya. Berbanding 1 baterai. Nah, di sini sudah Ibu hitung ya banyaknya baterai. Bola 8, cangkir 5, labu 20, garpu 1, pisang 4, dan pensil 1. Perintahnya, beri tanda centang benda yang lebih berat. Tulis alasanmu. Nih di sini ada pisang sama labu. Pisang sama labu lebih berat mana? Pisang ada 4 baterai, labu ada 20. Tentunya lebih berat labu ya.
karena jumlah baterainya juga lebih banyak. Dicentang ya yang labu. Kita cari benda yang lebih berat. Nah, itu contohnya ya. Sekarang yang nomor 2, isilah sesuai alat ukur. Nih, berat pisang ditambah berat labu ada berapa? Lihat di sini. Pisang ada berapa? Pisang ada 4. Kalau labu ada 20. Nah, 4 ditambah 20 ada berapa? Ada berapa batai? 20 ditambah 4. 20 di mulut, 4 di jari ya. Setelah 20, 21, 22, 23, 24. Jadi, berat pisang ditambah berat labu adalah sama dengan 24 baterai. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian lanjutkan. Di sini halaman 149. Di sini ada perintah ayo belajar. Di sini ayah mengajak Bella dan Hadi melakukan percobaan. Lihat ya. Ayah mengajak Hadi dan Bella melakukan percobaan. Ayah siapkan baskom berisi air. Ayah memasukkan garpu besi dan balon. Lihat hasilnya. Garpu besi tenggelam ya. Ini garpu besi ada di bawah ya. Berarti ini tenggelam. Dan balon terapung. Lihat ya, ini di atas. Di atas air balon ini terapung. Balon mengapung dan garpu tenggelam. Garpu besi lebih berat daripada balon. Balon lebih ringan daripada garpu besi. Benda yang lebih berat akan tenggelam. Ingat ya, benda yang lebih berat apabila ditemukan air akan tenggelam. Nah, benda yang lebih ringan akan terapung. Itu ya. Jadi urutan benda dari yang terberat adalah di sini yang terberat berarti apa? Garpu ya, garpu besi. Yang kedua teringan balon. Nah, seperti itu ya. Kini ku tahu, selain terapung dan tenggelam, ada juga benda yang melayang di dalam air. Melayang maksudnya adalah tidak tenggelam dan tidak terapung. Posisi benda sedikit di bawah permukaan air, namun tidak tenggelam ya, di tengah-tengah. Contoh benda yang melayang adalah telur di dalam air. Di sini Bu tidak ada telurnya ya. Nanti kalau kalian di rumah ada, boleh dipraktikan ya. Dibuktikan di rumah. Nah, sekarang kita akan coba praktik ya, berlatih. Lihat halaman 150. Di sini ada ayo berlatih. Lakukanlah percobaan seperti contoh. Isilah hasil percobaanmu dengan memberi tanda centang pada tempat yang sesuai. Lihat ya. Di sini kita harus menyediakan di sini ada 8 benda ya. Yang satu piring kaca, kedua pensil, ketiga penggaris, keempat daun kering, kelima logam, uang logam, keenam tutup botol, ketujuh pasta gigi, dan terakhir gabus. Nah, nanti setelah kita menyediakan benda yang 8 ini, kita akan buktikan ya, kita akan praktekkan mana benda yang akan tenggelam dan mana benda yang akan terapung. Misalkan piring kaca, di sini tenggelam atau terapung. Kalau tenggelam, kalian beri tanda centang di tenggelam. Kalau terapung, beri tanda centang di terapung. Kita akan buktikan ya. Nih, Ibu sudah persiapkan ya alat dan bahannya. Di sini ada wadah berisi air ya. Lihat, wadah bening supaya kelihatan ya. Lalu piring kaca, tutup botol, penggaris, pasta gigi, uang logam, pensil,
daun kering, dan gabus. Nomor 1 di situ ada, perhatikan bukunya ya anak-anak. Nomor 1 di situ ada piring kaca. Nah, ini piring kaca, kita buktikan ya. Piring kaca ini tenggelam atau terapung. Lihat. Kita masukkan ke dalam air. Nah, lihat. Kalau ada di dasar air atau di bawah, itu namanya tenggelam. Lihat ya. Tuh, piringnya ada di bawah, jadi tenggelam. Kalian silahkan centang di tabelnya ya, tenggelam. Nih. Sekarang pensil. Nih pensil. Coba kita masukkan ke dalam air ya. Bagaimana? Terapung ya. Pensil ini di dalam air terapung. Lihat. Tuh, ya. Pensilnya terapung. Kalau ke bawah itu tenggelam, kalau di atas seperti ini terapung. Terus setelah pensil apa? Setelah pensil penggaris ya. Nih, penggaris. Kita masukkan ya. Kita lihat. Penggaris, lihat. Penggaris berada di bawah. Coba kalian isi, ini terapung atau tenggelam. Nah, kalian centang ya. Ini termasuk terapung atau tenggelam. Silakan centang di bukunya. Lalu setelah penggaris yaitu daun kering. Nih, ini ada daun kering ya. Kita masukkan. Nah, lihat. Ada di atas ya. Ini terapung atau tenggelam. Kalian centang ya. Kalau terapung centang di terapung, kalau tenggelam centang di tenggelam. Setelah daun kering ada apa? Uang logam nih. Di sini ada uang logam, kita masukkan ke dalam air. Nah, dia langsung jatuh ke dasar air. Berarti ini terapung atau tenggelam. Silahkan kalian centang di bukunya ya. Setelah uang logam ada tutup botol. Ini tutup botol, kita coba masukkan. Lihat, terapung atau tenggelam. Silahkan kalian centang ya, terapung atau tenggelam. Lalu pasta gigi, ada pasta gigi ya. Kita masukkan. Nah, ini sama seperti uang logam tadi, dia langsung masuk ke dalam ya, ke bawah, ke dasar air. Ini tenggelam atau terapung. Nah, yang terakhir ada yang belum masuk, yaitu apa? Gabus. Nih, ini gabus. Coba kita akan masukkan ya dalam air. Nah, lihat. Ini terapung atau tenggelam. Lihat. Masih ingat ya tadi perbedaannya, kalau terapung itu di mana, kalau tenggelam itu di mana posisi benda? Di atas air atau di bawah? Ya, masuk ke dalam atau mengapung. Nah, itu perbedaan benda yang tenggelam dan terapung. Di sini nanti kalian centang ya. Piring kaca tadi tenggelam atau terapung? Tadi piring kaca masuk ke dalam, berarti tenggelam, centang gitu ya. Lalu tadi ada daun kering. Dia daun kering tenggelam atau terapung. Tadi kita lihat sama-sama daun kering di atas ya, di atas air. Itu artinya terapung. Nah, Ibu kasih contoh 2 ya. Kalian lanjutkan isi. Nah, di sini ada perintah. Buatlah 5 pernyataan dengan lebih ringan atau lebih berat. Contoh, tutup botol lebih ringan daripada piring kaca. Betul ya, tadi tutup botol di atas atau terapung, sedangkan piring kaca tenggelam. Jadi, tutup botol lebih ringan daripada piring kaca. Betul.
Nah, sekarang yang kosong ini kalian isi. Contoh, misalkan uang logam dengan gabus. Uang logam dengan gabus. Tadi uang logam tenggelam atau terapung. Uang logam itu langsung ke bawah ya, jadi tenggelam. Kalau gabus, tadi gabus berada di atas air, artinya apa? Terapung. Nah, kita buat kalimatnya. Uang logam lebih berat ya. Kalau tenggelam berarti dia lebih berat daripada apa tadi? Gabus. Nah, itu contohnya ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Sini nih, halaman 153. Di sini ada gambar kuda ya, tapi beda-beda ukuran, beda warna. Lihatlah gambar kuda berikut, lengkapi kalimat dengan jawaban yang benar. Di sini ada kuda berwarna coklat, berwarna hitam, dan abu-abu. Yang jadi pertanyaan, kuda yang paling berat berwarna, yang paling berat berarti yang paling besar ya. Kuda yang paling berat berwarna apa? Berwarna coklat. Nah, sekarang kuda yang paling ringan. Yang paling ringan berarti yang paling kecil. Warna apa itu? Hitam ya. Yang paling ringan kuda berwarna hitam. Sekarang urutan kuda yang paling berat adalah nih, urutan dari kuda yang paling berat. Dari berat dulu nanti ke kecil. Kuda yang mana? Yang paling berat itu yang paling besar ya. Yang ini ya. Coklat, lalu abu-abu, lalu hitam gitu ya. Tulis coklat,